Jemaat yang dikasihi Tuhan, Eirene, damai sejahtera Kristus limpah dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, masih dalam tema menguasai diri sendiri. Dan pada kesempatan ini, saya akan mengemukakan kebutuhan kita untuk menguasai atau mengontrol relasi kita dengan orang lain. Untuk itu, mari kita membaca kembali ayat pokok kita yang menunjukkan bahwa penguasaan diri adalah buah dari Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22-23, demikian firman Tuhan. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang relasi kita dengan orang lain, firman Allah mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam bergaul atau dalam membangun hubungan dengan orang lain. Rasul Paulus menasihati kita dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Berteman dengan mereka yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dapat merusak karakter Kristen yang baik. Jangan biarkan hubungan kita dengan orang yang tidak percaya membawa kita menjauh dari Kristus atau menyebabkan iman kita goyah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus mengambil inisiatif untuk menjauhkan diri dari siapapun yang dapat menarik kita ke arah dunia atau kedagingan. Berhati-hatilah dengan hubungan dengan orang yang tidak percaya, terutama dalam pernikahan ataupun dalam bisnis. Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14-18 demikian, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika saudara lajang, jangan berkencan dengan orang yang tidak percaya, bahkan dengan tujuan baik untuk menyelamatkan orang itu. Jika saudara mengembangkan persahabatan dengan orang-orang yang tidak percaya, berhati-hatilah untuk mengingat tujuan kita dalam menjadi saksi bagi Kristus, sehingga saudara tidak bergabung dengan mereka dalam kesenangan duniawi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita perhatikan apa yang Rasul Petrus katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa
jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian, bahwa kita harus menggunakan waktu-waktu hidup kita yang ada ini untuk hidup menurut kehendak Allah, sehingga kita bisa menguasai hubungan kita dengan orang lain. Dan kalau hubungan kita sehat dengan orang-orang percaya, maka iman kita akan semakin bertumbuh dan hidup kita akan memuliakan Bapa yang di surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.